Novel Raja Tertinggi. Bab 941. Oh, Waiza-kurasan. Mo merintih dan menangis. Pengembara tetap diam, dan dalam sekejap mata, dia kehilangan 3 rekannya, dan mereka semua mati dengan sangat tragis. Seluruh tubuh Omi gemetar, giginya menggigit bibirnya, kata-kata terakhir Wei Sakura masih terngiang di benaknya. Selamat tinggal, kakak-kakak dan Omi. Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Wanita yang tidak disebutkan namanya ini, dia sebenarnya menyukai Omi. Dia bergegas untuk memblokir pisau itu dengan dagingnya sendiri pada saat yang kritis bukan hanya karena cinta kalian semua, tetapi juga karena dia menyukai Omi dan bersedia memblokir semuanya. Dengan hidupnya sendiri, di tanah sebelumnya, wajah kapten itu sangat jelek, pedang terakhirnya, putus asa, pemecah surga bahkan tidak membelah semuanya, itu hanya membelah satu wanita, dan sisanya melarikan diri. Di belakang kapten ini, sekelompok orang berkata dengan sedih, "Kapten, Abang dan Eugene sudah mati. Saudara-saudara yang bersama kami selama lebih dari 10 tahun meninggal seperti ini. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya." "Kapten, Abang dan Eugene tidak akan pernah mati begitu saja tanpa alasan. Pria itu barusan. Pasti Omi, kita harus membalaskan dendam saudara-saudara kita." Pria kurus lainnya berkata dengan gigi terkatup. Pandangan kepala pihak lain itu suram ketika dia melihat 2 mayat di tanah, benar-benar tidak bernyawa, meskipun tubuh mereka utuh. Dalam hal kesengsaraan, saudara laki-laki Omi meninggal lebih buruk terbelah 2, mereka setidaknya masih tubuh utuh. Seorang tabib di sisi lain berdiri dan berteriak, "Kapten, mati, mereka mati otak mereka tidak berdaya." Mata kepala sekolah pihak lain meledak dengan cahaya dingin, dan berkata dengan gigi terkatup, "Saudara-saudaraku, Ledakan dan Eugene, tidak akan pernah mati sia-sia, aku akan membuat orang yang membunuhnya, menguburnya bersamaku." Di langit, setelah terbang untuk waktu yang tidak diketahui, iblis api tiba-tiba tidak bisa bertahan dan tubuhnya mulai jatuh ke tanah. Lang Tianya sibuk bertanya, "Saudara setan api, ada apa denganmu?" "Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena aku terlalu terluka dan terlalu banyak makan. Kurasa aku seharusnya melarikan diri jauh, tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar." Mengatakan itu, iblis api meledak ke dalam hutan purba di bawah, lalu jatuh pingsan, sementara Omi dan yang lainnya jatuh ke tanah. Meski sakit jatuh, mata Omi masih tak bernyawa, seolah adegan kematian Wei Sakura barusan, dan kematian Yi Tianxing dan istrinya, masih membuat Omi tak bisa menenangkan hatinya. Mata Omi meledak dengan kebencian yang tak terbatas menghadapi musuh yang kuat semacam itu. Omi sudah memohon begitu rendah, dan sebagai hasilnya, mereka masih tidak memberikan jalan keluar. Kebencian di dalam hati Omi tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. "Kakak Omi, apa kabar?" Xiao Meng datang untuk membantu Omi berdiri. "Jangan banyak bicara, ayo cepat pergi dari sini. Ini adalah hutan 10.000 binatang. Sekarang Omi terluka parah dan iblis api juga terluka parah. Jika kita bertemu dengan binatang yang lebih kuat, kita harus memberikan akun di sini hari ini. Tidak mudah untuk melarikan diri, akan terlalu buruk untuk mati di sini lagi." Kaki gagap. Tapi, setelah selesai, dia menatap dengan bodoh ke belakang Long Tianya. Wanderlust sepertinya merasakan sesuatu, dan ketika mereka berbalik mereka melihat mata gelap menatap mereka. Mereka baru saja jatuh dari langit, dan keributan itu cukup keras menarik binatang buas di dekatnya kepada mereka. Binatang ini, dengan penampilan yang sangat jelek, agak mirip kadal, tapi, pasti. Jangan ragukan kekuatannya, binatang ini memiliki kekuatan dari alam persatuan yang lengkap, itu tidak pernah bisa ditangani oleh Omi dan yang lainnya. Meridian Omi semuanya hancur, hanya Long Tianya dan Xiao Meng yang memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi Xiao Meng baru saja melangkah ke alam persatuan, dan meskipun Long Tianya berada di tahap akhir alam persatuan, itu tidak cukup untuk dilihat. Long Tianya yang dipenuhi amarah meraung, "Mengapa begitu sial? Apakah surga benar-benar ingin memusnahkan kita?" Long Tianya tampak marah, dan tak berdaya, bukannya marah, dia sebenarnya memohon pada langit. Xiao Meng juga merasa putus asa di dalam, pada saat seperti ini, seekor binatang buas dengan kekuatan sempurna dari alam persatuan keluar, ini benar-benar akan memberi mereka jalan putus asa. Di sisi lain, Omi baru sadar dari keadaan tak bertuhannya. Omi berkata, "Seperti yang terjadi sekarang, yang keluar hidup-hidup adalah yang keluar hidup-hidup. Kalian pergi, aku akan tinggal dan menghadapinya." "Kakak Omi, kamu sudah seperti ini, bagaimana kamu bisa menghadapinya? Kamu akan mati." Tatapan Omi tegas, "Sudah begini, apa menurutmu aku masih ingin hidup? Wei Sakura bisa mati untuk saudara-saudaranya, tapi aku tidak bisa. Hentikan, kau pergi, kau masih punya energi untuk meninggalkan hutan ini, dan aku punya wap yang hancur. Omi, bagaimana kamu bisa melawannya dengan meridianmu yang hancur?" Lang Tianya sedang terburu-buru untuk melompat jika dia bisa, dia benar-benar ingin berlutut ke langit dan memohon cara untuk hidup. Omi menatap binatang bodoh itu, merangkak dengan sekuat tenaga, dan berkata dengan suara tegas, "Hanya karena meridianku hancur, bukan berarti aku tidak berguna, aku punya cara, pergi, jangan membuatku katakan 2 kali. Omi saudaraku, aku tidak akan pergi, aku akan mati bersama." Xiao Meng menangis. Omi berteriak, "Wanderlust, aku memerintahkanmu untuk membawa Xiao Meng dan segera pergi." "Bisa, pergi." Omi meraung. Wanderlust juga meraung, tampaknya terpojok oleh Omi, jadi dia harus menggigit giginya, mengambil Xiao Meng dan segera melarikan diri ke kejauhan. Mengaum. Binatang itu meraung, seolah ingin mengejarnya. Omi segera menghentikannya. Omi sudah bertarung dengan sekuat tenaga, seolah-olah dia adalah panah yang kuat, keterampilan seni bela dirinya tidak akan pernah bisa mengalahkan binatang itu, jadi Omi tidak punya pilihan selain mengabaikan semuanya dan menggunakan hukum agung mengisap dewa lagi.
Awalnya, hukum agung penghisap Dewa Omi akan menghilang sejak lama, tapi sayangnya tidak bisa. Omi telah berusaha untuk menekannya selama sebulan terakhir, selalu waspada terhadap serangan balasan dari kekuatan hukum agung penghisap Tuhan. Tapi sekarang, Omi akan menggunakan hukum agung penghisap Dewa lagi. Konsekuensi dari ini sudah tidak perlu dikatakan lagi. Mungkin, Omi secara langsung mengalami pembalikan melahap dan kematian otak. Oleh karena itu, Omi siap menghadapi kematian, hanya untuk Xiao Meng dan Long Tianya untuk pergi hidup-hidup. Wanderlust memeluk Xiao Meng yang menangis melolong dan menangis sambil berlari seperti neraka. Dalam benaknya, dia sepertinya melihat bayangan Omi dicabik-cabik oleh binatang buas itu. Tetapi, dia tidak berdaya. Dia tidak bisa berhenti. Jika tidak, upaya Omi akan sia-sia. Menjadi tidak berarti. Segera, mereka melarikan diri jauh, tetapi itu tidak cukup. Mereka harus berhenti sampai mereka benar-benar kehabisan hutan 10.000 binatang. Manusia yang rendah hati, kamu terluka seperti ini sekarang dan mencoba melawanku. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Binatang itu mengirim pesan mental ke Omi. 942. Ya, kita hanya akan tahu apakah kita bisa menghentikannya atau tidak jika kita mencobanya. Apakah semua manusia begitu keluar dari kedalamannya? Benar, mata Omi dingin, sudah mencari kesempatan, dan Omi hanya punya satu kesempatan. Mencari kematian. Binatang itu menerkam Omi. Hukum hebat roh penghisap Omi sudah beroperasi. Untungnya meridian Omi tidak sepenuhnya hancur seperti pertama kali hancur. Kali ini tidak sepenuhnya hancur, meridiannya retak berkali-kali. Tetapi Omi berjuang keras untuk tidak memiliki meridian ini dan dengan paksa mengoperasikan hukum agung saking spirit, meridian Omi sudah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Minu. Omi bergegas ke binatang itu dan melakukan eksekusi roda hantu, dan meridiannya bahkan lebih runtuh. Namun, Omi juga mencapai tengkorak binatang itu dalam sekejap mata dan menamparnya di tengkorak. Hukum agung penghisap Tuhan. Omi berteriak dengan liar, panik, dengan putus asa menghisap energi spiritual binatang itu. Membalikan roh apa, keruntuhan meridian apa, semuanya telah dilemparkan ke bagian belakang pikirannya. Aduh. Binatang itu menjerit berjuang dengan panik untuk mengusir Omi. Tetapi bagaimana Omi memberinya kesempatan? Dalam waktu kurang dari 10 detik binatang itu sudah gemetar dan hampir jatuh. Akhirnya bertahan selama beberapa detik lagi. Binatang itu disedot kering energi mentalnya oleh Omi. Benar-benar mati otak, dan kemudian jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Omi berhasil. Awalnya Omi tidak mengira dia bisa berhasil. Dia hanya berjuang sampai mati untuk memberi Wanderlust dan Xiao Meng kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menggunakan hukum agung dewa pengisap untuk membunuh binatang itu. Tapi kenapa rasanya pusing sekali? Kepala pusing, seolah-olah seluruh dunia berputar. Omi telah merasakan bahwa hukum agung mengisap dewa mulai menjadi bumerang, dan dengan semua meridiannya runtuh, dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menahan serangan balik spiritual itu. Bang, Omi pingsan, dengan senyum di bibirnya, dan berkata dengan suara yang sangat lemah, "Selamat tinggal, saudara-saudaraku." Wanderlust memeluk Xiao Meng dan berlari liar selama sehari semalam, tetapi akhirnya, mereka melarikan diri dari hutan 10.000 binatang. Ah, begitu mereka lolos dari hutan 10.000 binatang, Long Tianya berlutut di tanah, melolong dan berteriak, "Omi, Omi, Omi." Oh, Xiao Meng juga jatuh ke tanah dan berteriak sedih. 2 bulan lalu, 6 orang telah memasuki hutan 10.000 binatang, dan 2 bulan kemudian, hanya mereka berdua yang keluar hidup-hidup. Sudah ada banyak contoh yang membuktikan bahwa setiap tim tentara bayaran yang memasuki hutan 10.000 binatang tidak bisa keluar utuh kecuali mereka memiliki kekuatan mutlak, dan seperti yang diharapkan, Omi dan yang lainnya tidak terkecuali. Lang Tianya dan Xiao Meng tidak tahu berapa lama mereka menangis karena kesedihan, langit menjadi gelap sampai larut malam. Baru saat itulah Long Tianya mengangkat kepalanya dan berkata, "Xiao Meng, kita harus cepat kembali dan memberitahu yang lain tentang ini." Keesokan paginya, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Yan Qiang, Su Meiqian, Samira, Qi Suiyun, Long Tianqin, Liona, Simran, mereka baru saja bangun, dan begitu mereka membuka jendela, mereka melihat Xiao Meng duduk di tanah di luar taman kerajaan, tenggelam dalam pikiran dan linglung. Long Tianya juga duduk di tangga batu, juga linglung. "Hei, kalian sudah kembali," kata Simran gembira. "Xiao Meng, kapan kalian kembali? Kenapa kalian duduk di lantai? Kenapa kalian tidak masuk saja?" tanya Su Meiqian, seolah dia merasakan firasat buruk. Liu Yue sibuk berkata, "Kakak Tianya, mengapa kamu duduk di lantai juga? Di mana yang lain? Di mana Don Suchen?" Nafsu berkelana dan kata-kata. "Kalian berbicara kembali." Beberapa orang segera menjadi cemas. Xiao Meng merintih dan berteriak, "Apa yang kamu tangisi? Di mana yang lain?" teriak Samira. Pengembara mengangkat kepalanya dan berkata, "Mati." "Apa? Mati? Apa kalian bercanda semuanya?" "Nima, lelucon macam apa yang buruk, untuk membuat lelucon seperti itu, bahkan kalian kembali hidup-hidup, aku tidak percaya Omi dan yang lainnya sudah mati." Yang Yijian meraung. Su Meiqian meraih bahu Xiao Meng dan bertanya, "Xiao Meng, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Di mana mereka?" Xiao Meng dengan sedih berkata, "Wanderlust tidak berbohong. Kakak Omi, kakak Yi Tianxing, kakak Yang Huan, dan kakak Wei Sakura, mereka semua sudah mati." "Tidak mungkin." Wang Xing menggelengkan kepalanya dan berteriak, Wang Xing selalu percaya bahwa Omi adalah orang yang sangat menjanjikan dan tidak bisa mati. Oh, Xiao Meng merintih dan menangis, sementara semua orang sedang terburu-buru dan tidak tahu harus menjadi apa, seolah-olah mereka tidak percaya, tetapi melihat ekspresi Xiao Meng dan Wanderlust, seolah-olah mereka bahkan tidak percaya. "Ah, kalian jelaskan padaku, ini tidak nyata." Samira meraung. Di antara semua orang, hanya Yan Qiang yang sedikit lebih tenang.
Yan Qiang bertanya dengan sungguh-sungguh, kakak Tianya, apakah Anda yakin mereka semua sudah mati dan Anda melihat mayat mereka dengan mata kepala sendiri? Wanderlust, kami berada di hutan 10.000 binatang dan berlari ke Raja Tentara Bayaran. Omi memohon padanya, tapi sayangnya, mereka membiarkan kami menjaga wanita. Tentu saja kami tidak mau, saudara Yi Tianxing. Yang pertama, dibelah dua di depan kami. Dan kemudian, kakak ipar Yang Huan tidak tahan dengan kematian suaminya yang mengerikan, dan tidak ingin dicemarkan oleh mereka, dan juga bunuh diri. Omi, untuk melindungi Xiao Meng dan Wei Sakura, melangkah lebih jauh dengan melemparkan darah kehidupan tersembunyi lagi, membunuh mereka berdua dari kesempurnaan besar alam persatuan mereka dan memblokir dua tebasan dari pemimpin tentara bayaran raja. Garis meridian Omi hancur dan kita semua tidak punya cara untuk melakukannya. Melarikan diri. Pada saat kritis ini, iblis api bergegas keluar, kami duduk di punggung iblis api dan berusaha bergegas ke langit untuk melarikan diri. Namun, kepala kelompok tentara bayaran raja terlalu kuat, mendengarkan nada pihak lain. Dia sudah bisa bertarung dengan tuan tua villa pedang terkenal, musuh yang begitu kuat tidak ada cara untuk melawan. Saat api iblis bergegas ke udara, kepala kelompok itu sekali lagi terbunuh dengan satu tebasan. Pedangnya, satu serangan, benar-benar tak terbendung. Iblis api akan terbelah dua di udara oleh tebasannya, dan pada saat kritis ini, Wei Sakura menyerahkan hidupnya untuk memenuhinya, menghalangi tebasan itu, sebelum iblis api itu memiliki kesempatan untuk terbang tinggi ke langit bersama kami semua. Namun, iblis api itu juga terluka sangat parah, dan setelah melarikan diri bersama kami untuk jarak yang tidak diketahui, ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mendarat di tanah dengan tabrakan, tidak sadarkan diri. Kami semua jatuh ke tanah, dan sayangnya, seekor binatang dari kesempurnaan alam persatuan datang berlari, dan di ambang kematian, Omi membiarkan kami melarikan diri dan mereka datang untuk menghentikan binatang itu, tetapi meridian Omi sudah hancur, dan dia rela mengorbankan dirinya untuk menghentikan binatang itu untuk memberikan kita waktu untuk melarikan diri. Begitulah cara Xiao Meng dan aku berlari selama sehari semalam dan melarikan diri dari hutan 10.000 binatang. 943. Semua orang sudah terisak dan menangis, terutama Sumei Qian, Fiona dan yang lainnya. Yan Qiang bertanya, kakak Tianya, menurut apa yang kamu katakan, Yi Tianxing dan Yang Huan, serta Wei Sakura, melihat mereka mati dengan mata kepala sendiri, sedangkan Omi, kamu tidak melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Ya, tetapi pada saat itu, meridian Omi sudah hancur dan keterampilan seni bela dirinya bahkan tidak sebaik milikku dan Xiao Meng. Dia mengatakan bahwa Xiao Meng dan aku masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri dan dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk berhenti. Binatang itu untuk kita. Aku tidak berpikir Omi bisa mengalahkan binatang itu pada tingkat kesempurnaan alam persatuan dalam situasi itu. Dia pasti telah dicabik-cabik oleh binatang itu demi kita. Hiks, Wanderlust terisak dalam kesedihan. Yan Qiang memejamkan matanya. Dua garis air mata mengalir. Sebuah kebodohan yang tak terucapkan di dalam. Mati, Omi, Yi Tianxing, Yang Huan, Wei Sakura, mereka semua bahkan mati. Kelompok tentara bayaran takdir ini, hancur begitu saja. Pah, Yan Qiang menamparkan dirinya sendiri dengan keras dan memarahi, itu semua karena mulut murahanku, jika aku tidak memiliki mulut murahan dan menyarankan pergi ke hutan 10.000 binatang, mereka tidak akan mati hari ini. Pah, pah, pah. Yan Qiang memukul dirinya sendiri dengan penyesalan, tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas tindakannya. Seluruh aula taman kerajaan dipenuhi dengan tangisan belas kasih. Setelah waktu yang lama, saya tidak tahu berapa lama, semua orang duduk lumpuh di lantai, tampak bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Hanya Yan Qiang yang sedikit lebih terjaga. Yan Qiang berkata, tidak ada gunanya kita menangis dan duduk seperti ini dalam kesedihan. Kita sekarang harus menemukan cara untuk memastikan apakah Omi benar-benar mati atau tidak. Selain itu, kita juga harus menemukan cara untuk menemukan mayat kakak Yi Tianxing, kakak ipar Yang Huan, dan Wei Sakura dan yang lainnya. Kamu pergi ke hutan 10.000 binatang untuk menemukan mereka, kamulah yang menyarankan untuk pergi. Yang Yi Jian dengan penuh kebencian menatap Yan Qiang. Yan Qiang sangat sedih, dan dia tidak membantah, berkata, memang benar saya menyarankan agar saya datang ke sini, dan saya bersalah sekali. Lang Tiannya berkata, mereka baru saja mati, dan mereka mulai berkelahi. Memasuki hutan 10.000 binatang bukanlah kesalahan siapapun, tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Yan Qiang benar, tidak ada gunanya kita duduk di sini menangis. Sekarang, setidaknya kita harus pergi dulu untuk memastikan apakah Omi sudah mati. Jika iya, kita harus membawa tubuhnya kembali. Begitu juga dengan Yi Tianxing, Yang Huan, dan Wei Sakura. Tapi bagaimana kita akan memastikan siapa yang berani memasuki hutan 10.000 binatang? Yan Qiang berkata, kita bisa pergi ke Raja Kekaisaran Changlan dan berdoa untuk bantuannya, lalu kita bisa naik kapal terbang ke hutan 10.000 binatang. Ini setidaknya lebih aman. Berhati-hatilah untuk tidak menabraknya. Binatang langit. Kalau begitu belum terlambat, aku, dan Yan Qiang, Liu Yue, Wang Xing, memasuki istana Changblue Empire. Kalian semua tunggu kabar di sini. Pastikan untuk menenangkan Sumei Qian, Fiona, Simran, dan yang lainnya turun. Bagus. Lang Tiannya segera memasuki istana bersama Yan Qiang, Liu Yue, Wang Xing, dan mereka berempat. Hei, kalian di sini, Omi dan yang lainnya belum keluar dari hutan 10.000 binatang. Tanya Raja Baju Pucat. Mata keempat pria itu memerah. Alis Palesir King berkerut. Melapor kepada Raja, Omi dan yang lainnya mengalami kecelakaan di hutan 10.000 binatang. Apa yang terjadi? Yang merisau. Ayah memberitahu Raja Baju Pucat sekali lagi tentang apa yang terjadi di hutan 10.000 binatang.
Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Omi sangat jenius. Sayangnya, kasihan, sayang sekali. Dia memiliki masa depan yang cerah, tetapi dia tidak berharap bahwa surga akan iri padanya dan dia akan jatuh seperti ini. Kasihan. Raja baju pucat berkata kasihan berulang kali. Yang mulia Raja, kami mohon, bantu kami, menerbangkan kapal terbang ke hutan 10.000 binatang untuk mencari Omi, kalau Omi belum mati. Yan Qiang berlutut dan berkata. Raja Changsir menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin untuk tetap hidup dalam situasi itu, jadi jangan terlalu sedih. Yang mulia tolong. Memasuki hutan 10.000 binatang bukanlah masalah kecil, bahkan jika aku tidak beruntung dan bertemu dengan binatang buas yang kuat, aku akan tersesat di dalamnya. Lang Tianya dan yang lainnya tahu bahwa Raja Baju Cang tidak akan menemani mereka ke hutan 10.000 binatang, apalagi mengirim seseorang, itu sama saja dengan petualangan yang sangat besar, dan bagi orang mati untuk membawa kembali mayatnya dan usaha ke dalam hutan 10.000 binatang tidak sepadan sama sekali. Orang-orang itu realistis dan selain itu, tidak seperti Raja Kaos Chang dan Omi adalah teman baik, tidak ada kewajiban. Pada saat ini, seorang pria dari luar masuk untuk melaporkan kepada Yang Mulia, tentara bayaran Raja ada di sini. Cepat, selamat datang. Raja Kemeja Pucat buru-buru memerintahkan, tidak berani memperlambat sedikit pun. Dengan kekuatan korps mercenari Raja, dia bisa memusnahkan kekaisaran biru pucat dengan flik tangannya. Wajah Lang Tiannya berubah ketika dia mendengar kata-kata korps tentara bayaran Raja, sementara wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Namun, kemarahan tetaplah kemarahan, dan jika mereka ditabrak oleh korps tentara bayaran Raja saat ini, mereka pasti akan dimusnahkan oleh semua korps tentara bayaran Raja. Yang Mulia Changsir, saya mohon Anda untuk tidak membiarkan King's Mercenary Corps tahu tentang kami datang ke sini, atau bahkan tentang kelompok tentara bayaran kami yang tinggal di taman kerajaan Anda. Wanderlust memohon. Raja berbaju pucat menganggukkan kepalanya dan pucat berjalan keluar dari istana untuk pergi. Penerimaan kelompok tentara bayaran Raja adalah acara kunci. 4 Long Tianya pergi dari belakang. Wang Xing menggertakkan giginya dan berkata, korps tentara bayaran Raja, aku tidak akan melupakannya. Wang Xing ingin mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka pergi, tetapi dia tidak bisa mengatakannya karena itu sulit. Untuk mengatakan jika dia memiliki kesempatan untuk melampaui bakat bawaan, dia bahkan tidak berada di level yang sama, dan dia akan membuat dirinya tertawa bahkan jika dia mengatakannya. Raja Kemeja Pucat pergi keluar istana, sebuah kapal terbang mendarat, dan 16 orang dari kelompok tentara bayaran Raja berjalan, dan ada 2 mayat yang dibawa turun juga. Salam Kapten, kamu kembali, omong-omong, bagaimana kabar mereka berdua? Raja Baju Cang bertanya dengan sadar, dia baru saja mengetahui dari Long Tiannya bahwa tentara bayaran Raja telah dibunuh oleh 2 orang oleh Omi. Jika masalah ini terjadi, menyebar, itu pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Untuk dapat membunuh 2 orang dari tentara bayaran Raja bukanlah masalah sepele. Di dunia ini, saya khawatir hanya 30 orang kuat di puncak alam persatuan akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, di dalam hati Changsir King, sebenarnya dia cukup mengagumi Omi. Meskipun kelompok tentara bayaran Omi juga sengsara, namun dia telah membunuh setidaknya 2 anggota terkuat dari kelompok tentara bayaran Raja. Dengan ini sudah cukup untuk dibanggakan. Dunia. Pemimpin kelompok tentara bayaran Raja berkata dengan wajah dingin, buat aku 2 peti mati es, jangan tanya kenapa. Ah, mereka. Sudah kubilang jangan tanya kenapa. Tatapan kepala kelompok tentara bayaran Raja itu dingin, dan tubuh Raja Kemeja Pucat itu sedingin es. 944. Ya, juga, siapkan kamar yang bagus untuk saudara laki-lakiku, makanan yang luar biasa, dan wanita. Ya, di belakang pemimpin kelompok tentara bayaran Raja, salah satu pria menyentuh kedua mayat itu dan berkata, Kakak Abus, Kakak Eugene, kita telah tiba di Kekaisaran Biru Pucat, jangan khawatir, kita akan membuat mereka membuat es. Peti mati segera, kami akan mengirim Anda, utuh kembali ke kampung halaman Anda, pasti. Alesir King merasa suasananya menakutkan, dan berbalik dengan panik untuk memerintahkan pelayannya menyiapkan kamar, anggur, makanan, dan kecantikan. Segera tentara bayaran Raja diatur untuk pergi ke salah satu taman kerajaan. Tentu saja, bukan taman tempat Long Tiannya dan yang lainnya tinggal, ada lebih dari satu taman kerajaan, tetapi satu lagi jauh dari mereka, dari sini. Intinya, Raja Baju Pucat juga cukup murah hati, meskipun dia tidak berjanji untuk mencari Omi, tapi setidaknya dia tidak jatuh pada pedangnya. Ketika Long Tiannya dan yang lainnya kembali ke taman tempat mereka tinggal, semua orang bertanya, apakah Baju Raja Chang bersedia menemani kita ke hutan 10.000 binatang, atau mengirim bawahan kesempurnaan alam persatuan itu untuk membantu kita mencari Omi. Yan Qiang berkata, jangan bermimpi, orang-orang realistis, sekarang, kita harus pergi ke sana sendiri, dengan kapal terbang untuk menemukan mereka, tetapi kita semua mungkin akan mati di hutan 10.000 binatang. Itu satu-satunya hal yang masih bisa kita lakukan untuk saudara kita yang sudah mati, bahkan jika itu kematian, segera, masuk ke hutan 10.000 binatang. Sekelompok orang, menaiki kapal terbang, segera menuju ke hutan 10.000 binatang. Setelah seharian melakukan perjalanan yang lambat, secara bertahap mendapatkan kembali jejak yang telah mereka hindari sebelumnya, mereka akhirnya menemukan tempat di mana mereka pernah bertemu dengan binatang itu sebelumnya, tempat di mana insiden Omi terjadi. Pada hari ini, beruntung mereka tidak melakukannya. Bertemu binatang langit yang kuat, atau mereka semua mati dalam pertempuran. Ya, ini adalah tempat di mana kita jatuh dan kemudian jatuh ke lembah di depan. Semua orang segera melompat turun ke lembah. Ini adalah tempatnya. Semua orang melihat banyak darah di tanah, tetapi Omi tidak terlihat. Di mana Omi?
bukankah kalian mengatakan bahwa Don Omi ada di sini melawan binatang itu sampai mati? Sumei Qian menggeram, tidak melihat Omi dan langsung menjadi cemas. Oh, Xiao Meng berteriak lagi. Yan Qiang bertanya, mungkinkah kamu mengingat tempat yang salah? Tidak, ingatanku tidak mungkin salah. Wanderlust juga berkata, itu memang ada di sini. Bagaimana dengan Omi? Bahkan jika dia dibunuh oleh binatang itu, maka pasti ada mayatnya. Kata Yang Yijian, belum tentu. Untuk apa binatang itu membunuh manusia? Itu untuk memakan manusia, atau mungkin, binatang itu memakan mayat Sang Don setelah ia membunuh Sang Don. Meskipun kami tidak mau mengakuinya, kami sebenarnya memiliki jawabannya sudah ada di benak kami. Kata Yan Qiang, Bang. Yang Yijian menjatuhkan Yan Qiang ke tanah dengan pedangnya dan berkata dengan marah, apa maksudmu dengan itu, apakah kamu ingin Omi dimakan? Setelah hening beberapa saat, Long Tiannya berkata, Yan Qiang hanyalah satu-satunya yang masih memiliki sedikit kewarasan, bukan karena dia mengutuk Omi untuk dimakan. Di dalam diri kita masing-masing, kita sebenarnya sudah memiliki jawaban ini, kita hanya tidak mau mengakuinya, apa yang bisa dilakukan dengan memukulinya. Hanya masalah waktu, karena mayat Omi tidak dapat ditemukan di sini, mari kita cari mayat Yi Tianxing, Yang Huan, dan Wei Sakura, bahkan jika kita bisa membawa kembali mayat itu sepadan. Yan Qiang tiba-tiba bertanya, tunggu sebentar, iblis api. Saya pikir Anda mengatakan bahwa iblis api itu jatuh dengan luka serius, di mana itu? Ya, iblis api ada di sana di mana ia jatuh. Wanderlust menunjuk ke sebuah batu besar tidak jauh di sebelahnya. Semua orang bergegas. Tidak ada iblis api juga. Mungkinkah iblis api melarikan diri bersama Omi? Kata Uranus. Saat itu, di celah batu di belakangnya, seekor binatang tanah seukuran anak kucing keluar, itu adalah iblis api. Fire Demon, kamu masih di sini, di mana Omi? Ayo, di mana Omi? Lang Tiannya sibuk bertanya. Iblis api tampak lemah dan berkata, saudaraku sudah mati. Tidak mungkin, kamu mengatakan itu lagi. Saya terbangun dalam keadaan linglung, dan saya melihat bahwa saudara Chen benar-benar mati, hanya saja, tidak dibunuh oleh binatang itu. Dibunuh oleh binatang lain yang lebih kuat. Saya membunuh binatang pertama, dan setelah itu saya benar-benar tidak sadarkan diri, tetapi belalang sembah dalam keadaan koma, dan setelah saya tidak sadar, binatang lain muncul entah dari mana dan memakan saya, dan saya takut saya akan dimakan jika saya tidak berjuang sampai mati untuk masuk ke batu. Semua orang duduk di tanah, mati, sebelum masih ada harapan di dalam, tapi sekarang, harapan itu benar-benar hancur, Omi, benar-benar mati. Hanya setelah waktu yang lama, Yan Qiang berkata, untuk apa kalian semua duduk di sini, apakah kalian menunggu binatang itu datang dan makan? Omi tidak dapat ditemukan, dan ada juga Yi Tianxing, Yang Huan, dan Wei Sakura. Tubuh yang perlu kita temukan. Semua orang, sedih, memasuki kapal terbang lagi, dan Sumei Qian dan Liona, yang pingsan sampai mati beberapa kali, akhirnya dibawa ke kapal terbang oleh yang lain. Setelah itu, semua orang sekali lagi menemukan tempat di mana Yi Tianxing dan Yang Huan, serta Wei Sakura telah meninggal sebelumnya, tetapi sayangnya, hasilnya sama, tidak ada apa-apa selain noda darah. Faktanya, semua orang sudah mengerti bahwa pencarian itu sia-sia, hanya untuk memberikan kenyamanan psikologis kepada semua orang. Ada begitu banyak binatang buas di sini, mereka akan dimakan dalam hitungan menit, dan sudah 2 hari itu aneh. Untuk tetap menemukan tubuh mereka, jiwa-jiwa yang hilang dari kerumunan, pada akhirnya, tidak tahu bagaimana mereka kembali ke Kekaisaran Biru Pucat. Setelah kembali ke Kekaisaran Biru Pucat, semua orang tidak makan, minum, atau berbicara, dan menghabiskan 10 hari gelap seperti ini. Destiny One Mercenary Group ini, kemana harus pergi di masa depan, tanpa keberadaan Omi, ketua kelompok, apa arti dari keberadaan Destiny One Mercenary Group? Bubarkan, keberadaan lanjutan dari korps tentara bayaran yang ditakdirkan hanya akan memberi semua orang kesedihan yang tak ada habisnya, tanpa keberadaan Omi, korps tentara bayaran ini telah lama tersebar. Oh, berserakan, berserakan. Beberapa wanita berduka, tidak bisa menangis lagi, suara mereka telah dibungkam selama 10 hari. Apakah semua orang benar-benar tersebar? Atau apa, terus berduka seperti ini? Baiklah, bubar, tapi aku akan selalu ingat bahwa aku adalah anggota kelompok tentara bayaran yang takdir. Di masa depan, kita semua yang memiliki harapan untuk menjadi kuat harus membalas dendam Omi, Yi Tianxing, Yang Huan, Wei Sakura, dan yang lainnya. Jika tidak, kita akan disambar petir dari surga. Bagus, aku, Long Tianya, akan menjadi yang pertama bersumpah bahwa aku akan membalas kebencian mereka dalam hidup ini. Long Tianya mengangguk dengan keras dari semua orang ini, dialah yang paling berharap untuk menjadi kuat. Sisanya juga mengangguk. Tersebar, begitu saja, grup mercenari takdir yang didirikan oleh Omi tersebar. Long Tianya membawa saudara perempuannya Long Tianqin dan menemukan rumah baru di tempat yang jauh. Yan Qiang kembali ke Kekaisaran Yan Huang dan terus mengacau, menjadi pangeran biasa, dan dibenci. Liona dan Simran, berkabung tidak lebih baik daripada mati hati, dan mereka berdua kembali ke kota Linjiang, memutuskan untuk menjaga cinta hidup mereka untuk Omi, dan mereka tidak lagi berlatih seni bela diri. Samira, Wang Xing, Yang Yijian, Qi Sueyun, Sumei Qian, mereka masing-masing kembali ke keluarga mereka sendiri, menjadi tulang punggung keluarga mereka sendiri, menjaga keluarga mereka sendiri. Adapun Omi, sejak saat itu, ketenarannya telah menyebar ke seluruh dunia, karena dia telah membunuh 2 orang kuat dari King's Mercenaries, dan hanya ada 30 orang di seluruh dunia yang bisa melakukan itu, jadi Omi menjadi dunia selebriti. Namun, itu hanya selebriti dunia. Setelah setengah tahun, semua orang secara bertahap berhenti membicarakan Omi juga.
Setahun kemudian, antusiasme awal memudar, dan hanya sesekali orang berbicara tentang kejeniusan yang jatuh ini. Selain itu, tidak ada kabar lain tentang Omi. Adapun Kekaisaran Yan Huang, selama periode 1 tahun ini, ada peristiwa besar lain yang terjadi, yaitu, Kepala Korps Tentara Bayaran Raja, membunuh Yan Long, mengambil alih Kekaisaran Yan Huang, dan menjadi Raja baru Yan Huang Empire, dan akibatnya, Yan Yu menghilang. Ada juga peristiwa sensasional di seluruh dunia, Kepala Korps Tentara Bayaran Raja, menantang Tuan Tua Villa Pedang terkenal, dan bertempur selama 3 jam dalam pertempuran Danau Changtian, dan pada akhirnya, dia membunuh Yang Lama Master. Dia menjadi satu-satunya di dunia yang mampu mengalahkan dan membunuh orang terkuat di puncak alam persatuan bahkan sebelum dia melangkah ke puncak alam persatuan. Oleh karena itu, pemimpin tentara bayaran raja menjadi orang terkuat ke-30 di dunia, dan setelah ia menjadi raja Kekaisaran Yan Huang, ia tidak disalahkan oleh siapapun, tetapi malah dipeluk oleh banyak orang, dan Kekaisaran Yan Huang menjadi salah satu kekaisaran peringkat teratas di dunia. Dalam hal kekuasaan, 945. Pada saat ini, di tepi barat laut hutan 10.000 binatang, di kota yang terbelakang dan miskin, Mu Qianji duduk di kedai kota yang sama-sama terbelakang. Ketika orang-orang di sebelahnya melihat Mu Qianji duduk, mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka selalu merasakan aura jahat dan duduk lebih jauh. Mu Qianji tiba-tiba mengambil pedang di atas meja. Jangan, aku tidak bisa membunuh lagi. Hati Mu Qianji berkata pada dirinya sendiri. Namun, seolah-olah dia tidak bisa dikendalikan oleh hatinya sendiri. Bas, Mu Qianji akhirnya tidak dapat mengendalikan permusuhan di dalam hatinya, yang mengatasi alasan. Mu Qianji membunuh dengan pedang ke arah orang-orang biasa yang baru saja menghindarinya. Sial. Tiba-tiba, seorang pria melompat keluar dan memblokir pedang Mu Qianji, berkata, "Nak, mengapa permusuhan begitu besar? Yang lain hanya menjauh darimu sedikit tetapi kamu ingin membunuh." "Minggir," kata Mu Qianji saat pedang di tangannya sedikit gemetar, seolah-olah dia sangat menginginkan darah manusia untuk menyuburkannya. Mu Qianji tidak ingin membunuh siapapun, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Alasan dia muncul di tempat yang jarang penduduknya dan terpencil ini adalah karena dia tidak ingin melihat terlalu banyak orang. Oleh karena itu, Mu Qianji tinggal di sebuah gua di tepi hutan 10.000 binatang setiap hari, dan setiap minggu atau lebih, dia datang ke kedai kota kecil ini untuk makan dan berganti pakaian di sepanjang jalan, dan dia telah hidup seperti ini selama lebih dari setengah tahun. Ketika dia pertama kali mendapatkan pedang bulan pemakaman, dia pikir dia bisa mengendalikannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar jahat, dan tidak hanya Mu Qianji tidak bisa mengendalikannya, dia juga menyebabkan dirinya sangat trauma, hatinya hancur. Semakin kejam dan haus darah, dan dia ingin membunuh orang di setiap kata. "Gadis, jika kamu membunuh lagi, jangan datang ke kedaiku untuk makan di masa depan." Pria tua yang baru saja menghentikan pedang Mu Qianji berkata, "Jadi dia adalah pemilik kedai ini." Bas, pedang Mu Qianji bergetar hebat. Wow, pria tua itu tiba-tiba terbang ke jalan. Saat itu, di belakang Mu Qianji, seorang wanita tua menuangkan baskom berisi air dingin ke atas kepala Mu Qianji. Dirangsang oleh air dingin, Mu Qianji merasa kepalanya jernih. "Apakah aku hampir membunuh seseorang lagi barusan?" Wanita tua yang memercikkan air dingin berkata, "Ya, dan Anda memukul suami saya terbang." "Maaf." Mu Qianji melihat ke jalan di luar, dan tentu saja, dia menerbangkan pemilik restoran. Wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan semangkuk besar mie di depan Mu Qianji dan berkata, "Kamu sebaiknya tidak datang ke restoranku untuk makan di masa depan. Kamu terlalu berbahaya, kamu tidak bisa bahkan mengendalikan tindakanmu, jika bukan karena fakta bahwa pasangan kita juga adalah seniman bela diri realem persatuan yang tinggal di pengasingan, kami akan dibunuh olehmu. Tetapi keterampilan seni bela dirimu meningkat dari hari ke hari, mungkin suatu hari nanti. Kami pasangan akan dibunuh olehmu." "Bagus." Mu Qianji mengangguk duduk meletakkan pedang bulan pemakaman di tangannya, dan kemudian melahap mie-nya. Pemilik dan istri pemilik, yang bosan dengan perselisihan di sungai dan danau dan hidup dalam pengasingan, membuka kedai di sini sebagai sepasang orang biasa, dan biasanya tidak memiliki banyak pelanggan, hanya pelanggan sesekali yang mencoba untuk memasuki hutan 10.000 binatang. Mu Qianji hanya datang ke sini seminggu sekali, dan biasanya berada di pegunungan, jadi jarang ada semangkuk mie saat ini, semangkuk besar utuh, dan dalam waktu singkat dia sudah makan sebagian besar. Pada saat ini, sedikit. Gadis itu berada di luar, dan berkata kepada istri pemilik kedai, "Nenek Garam, pria aneh itu telah datang ke kandang domba saya lagi untuk minum susu domba saya. Nenek Garam, Anda sangat pandai seni bela diri, bantu saya untuk bertarung." Dari pria aneh itu, "Little Green, kamu salah, Salt Granny, aku benar-benar tidak akan salah paham. Nenek Garam, bantu aku mengusir pria aneh itu, oke?" Istri pemilik kedai tertawa, "Little Green, pria aneh itu juga manusia. Dia hanya mencuri susu kambingmu dan tidak menyakiti dombamu. Ah, orang-orang juga aneh dan menyedihkan, orang harus memiliki hati yang baik. Oh, Green, kembalilah dan beritahu ibumu bahwa di masa depan ketika pria aneh itu datang untuk mencuri susu kambingmu, jangan pukul pria aneh itu." Tapi ibuku memukulinya dengan keras setiap kali dia melihatnya. Wanita bos menghela nafas dalam-dalam. Setelah Mu Qianji minum mie sepanjang malam, istri bos datang dan bertanya, "Mau lebih?" "Penuh, terima kasih. Aku akan mandi dan berganti pakaian." "Pakaianmu telah berada di lantai atas di bawah sinar matahari selama 7 hari, ambil sendiri. Aku akan pergi ke rumah Greenie untuk memeriksanya. Jangan biarkan ibunya membunuh orang aneh itu." Mu Qianji berhenti dan bertanya, "Saya mendengar beberapa bulan yang lalu bahwa seorang pria aneh biasa masuk ke kandang kambing mereka dan mencuri susu kambing. Apa yang terjadi?"
Itu hanya orang aneh, gila atau gila. Saya tidak tahu di mana dia tinggal, siapa lagi yang ada di keluarganya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia sering terlihat masuk ke kandang domba dan mencuri susu kambing, dipukuli oleh warga kota. Ya begitu mereka melihatnya. Jika kamu tertarik, kamu bisa ikut denganku ke rumah Little Green untuk melihatnya. Mukianji menggelengkan kepalanya, aku hanya bertanya dengan santai. Setelah mengatakan itu, Mukianji naik ke atas mandi di kedai, berganti pakaian bersih, dan kemudian, pakaian tua yang kotor digosok dan dikeringkan di loteng. Setelah berganti pakaian bersih, Mukianji merasa segar, berdiri di loteng, melihat ke kota yang hancur, karena kota ini sebagian besar merupakan bungalow satu lantai, jadi bahkan berdiri di lantai dua loteng, secara mengejutkan dapat melihat sangat jauh. Mukianji melihat bahwa tidak jauh darinya, di kandang domba sebuah rumah pribadi, seorang wanita memegang tongkat kayu dan mengemudikan seorang pria kotor. Pria kotor itu, berjongkok di bawah salah satu domba, diam-diam mengisap susu kambing. Tidak peduli berapa banyak wanita itu memukulnya, dia tidak bergerak, seolah-olah dia tidak takut sakit, wanita itu sepertinya tidak menarik diri. Di luar kandang domba, istri pemilik kedai baru saja berbicara dengan wanita itu, seolah-olah dia mencoba membujuknya. Alis Mukianji berkerut ringan, karena Mukianji bisa melihat bahwa pria aneh yang tidak bisa pergi tidak peduli bagaimana dia mengalahkannya. Jelas adalah seorang seniman bela diri yang terlatih. Seorang seniman bela diri yang terlatih. Mengapa dia menjadi seperti ini? Jadi, ketika Mukianji sedikit tertarik, dia melompat ke kejauhan dan terbang ke kejauhan, berakhir di atap rumah keluarga itu. Pada titik ini, pria aneh itu sepertinya sudah cukup, itulah sebabnya dia menjatuhkan dotnya dan siap untuk pergi. Wanita kandang domba yang sudah menahan amarahnya mengambil sebatang tongkat dan mengejar pria asing yang tampaknya tidak bisa berjalan dan merangkak mati-matian di tanah seperti binatang buas dikejar oleh pemiliknya. Kandang domba. Mukianji tiba-tiba merasa bahwa pria aneh itu tampak agak akrab, tetapi wajah pria aneh itu hitam dengan hanya dua mata, dan tubuhnya juga hitam dengan lapisan lumpur, dan dia sudah kehilangan pakaiannya. Tunggu sebentar. Mukianji tiba-tiba berteriak. Wanita yang mengejar pria aneh itu berhenti dan menatap Mukianji dengan ketakutan. 946. Mukianji mendarat di depan pria asing itu. Pria aneh itu tidak bisa berbicara atau berjalan, merangkak dan mencoba menghindar. Mukianji menamparkan kepala pria aneh itu, dan tiba-tiba kotoran hitam menempel di wajah banyak berserakan, dan akhirnya Anda bisa melihat lebih jelas. Mukianji tiba-tiba ketakutan. Omi, bagaimana bisa kamu? Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Mukianji tiba-tiba merasa menyentuh bagian paling lembut dari hatinya, melihat yang sebelumnya jenius memesona 10.000 gadis angin petir, sekarang terlihat seperti ini. Tiba-tiba air mata mengalir di seluruh wajahnya, seluruh orang juga benar-benar terpana, dia berulang kali mengkonfirmasi beberapa kali, ini adalah Omi. Namun, Omi tampaknya telah benar-benar berubah, tidak mengenal Mukianji sama sekali, dan bahkan, Omi mungkin bahkan tidak tahu siapa dia, mungkin dia bahkan tidak memikirkannya. Omi, cepat katakan padaku, bagaimana bisa kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Mukianji berteriak, merasakan hatinya hancur, dan terus menggoyangkan Omi, tetapi Omi berusaha keras untuk memberontak. Istri pemilik kedai datang dan bertanya, Nona, ini pria aneh. Dia seorang teman. Bukan, dia adalah laki-lakiku. Mukianji berkata, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengubah kata-katanya untuk mengatakan bahwa itu adalah suaminya, tapi bagaimanapun, pada saat ini, Mukianji tidak pernah merasa begitu kuat dan kuat. Hasrat membara untuk melindunginya sepanjang hidupnya, dan hatinya seolah tergerak oleh cinta keibuan yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Ah, bagaimana priamu menjadi seperti ini? Tidak jauh, wanita yang baru saja mengusir pria aneh itu gemetar ketakutan. Mukianji hanya menahan Omi untuk mencegahnya berjuang, air matanya masih tidak bisa berhenti mengalir, dia tidak percaya mengapa Omi menjadi seperti ini. Namun, di detik berikutnya, satu hal tiba-tiba muncul di benak Mukianji, dan itu adalah kebalikan dari hukum agung Dewa Pengisap. Omi, apakah kamu telah terbalik secara spiritual? Bukankah begitu? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membubarkan sihir penghisap dewa? Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Mukianji berteriak, ini adalah kemungkinan yang paling mungkin, pembalikan hukum agung pengisap Tuhan cukup berat untuk menyebabkan kematian otak, keracunan menyebabkan kegilaan, dan cukup ringan, untuk mengurangi kecerdasan. Mukian tidak pernah tahu apakah Omi sedang atau ringan, tapi itu lebih baik daripada otak kematian. Omi, ayo pergi, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu lagi. Mukianzi memegangi wajah Omi dan berkata, istri pemilik kedai berkata, bawa laki-lakimu kembali ke kedai dulu, cuci tubuhmu dulu, lalu kembali untuk melihat apa yang terjadi. Bagus. Mukianji memeluk Omi dan terbang ke kedai dalam waktu singkat, membawa Omi ke kamar mandi bersamanya. Tanpa diduga Omi tidak lagi terlihat begitu tahan dengan pendekatan Mukianji, mungkin Omi merasa bahwa Mukianji adalah dirinya yang baik, jadi dia kurang tahan. Ini adalah kejutan bagi Mukianji, karena Omi bisa merasakan kebaikannya terhadapnya, yang berarti bahwa tingkat pemberontakan mental Omi adalah yang paling ringan dan termasuk ke dalam degenerasi intelektual, bukan kegilaan. Omi, bisakah kamu mengenaliku? Mukianji menatap mata Omi dan bertanya. Omi menatap lurus ke arah Mukianji, tidak mengatakan apa-apa, tetapi menggelengkan kepalanya. Mukianji senang, hebat, masih mengerti kata-kata sayap, pembalikan mentalnya adalah yang paling ringan, sekarang saya tidak tahu, seberapa jauh kecerdasannya telah menurun. Mukianji, sambil mengangkat satu jari, saya bertanya, berapa ini? Omi melihatnya dan tiba-tiba menggigit jari Mukianji, lalu mengisapnya sekuat tenaga. Ah, ini bukan payudara, kepala, apakah kamu kecanduan mencuri susu kambing dan meminumnya? Mukianji sibuk mengeluarkan jarinya, sangat terdiam.
Dia tidak bisa mengatakan sekarang seberapa banyak kecerdasan Omi telah menurun, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu pasti banyak, lebih banyak lagi. Mu Qianji merasakan gelombang kesedihan. Mu Qianji telah mendengar, setidaknya 3 bulan yang lalu, bahwa ada seorang pria aneh yang masuk ke kandang domba mereka untuk mencuri susu kambing. Mu Qianji merasa sangat sedih memikirkan kecerdasan Omi yang merosot seperti ini, lapar hanya untuk mencuri susu kambing, dan membenci dirinya sendiri karena tidak menemukannya pagi-pagi, dan bisa membuatnya jauh lebih menderita. Tubuh Omi dipenuhi luka dan bekas luka, dan tidak ada yang tahu berapa banyak penduduk kota yang mengusirnya dan memukulinya, dan Mu Qianji tidak berani memikirkannya karena takut air mata akan mengalir lagi. Pada saat ini, suara istri pemilik kedai datang dari luar, dan istri pemilik kedai berkata, "Gadis pakaian priamu, aku sudah menyiapkannya untuknya dan meninggalkannya di pintu." Terima kasih. Mu Qianji melihat seluruh tubuh Omi, terutama tempat tertentu, dan tersipu, meskipun ada juga hitam dan penuh lumpur di sana, tidak mencolok sampai dia mencucinya, tetapi haruskah dia diizinkan untuk membersihkan Omi? Mu Qianji menghela nafas, kamu sudah seperti ini, kenapa aku masih banyak berpikir? Mu Qianji hanya bisa tanpa daya mengumpulkan keberanian untuk memandikan Omi. Dia juga tersipu untuk waktu yang tidak diketahui dalam prosesnya. Untungnya kecerdasan Omi telah merosot dan dia tidak mengerti apa-apa, kalau tidak dia tidak tahu betapa memalukannya itu. Butuh sebagian besar hari, Mu Qianji akhirnya mencuci Omi hingga bersih. Tetapi, setelah mencuci Omi, beberapa tempat lebih mencolok, Mu Qianji memerah sampai ke akar telinganya, dan akhirnya tidak punya pilihan selain mendandani Omi. Pakai baju, keluar kamar, ke lantai 1, istri pemilik kedai melihat Omi, matanya cerah, tersenyum, aku tidak menyangka, pria aneh ini ternyata pemuda yang tampan Mu Qianji terima kasih. Nona tidak perlu sopan. Bisakah kamu menyiapkan semangkuk mie lagi untukku, bukan untukku, tapi untuknya? Tentu saja. Setelah semangkuk mie dimasak, Mu Qianji membawanya ke Omi untuk dimakan. Namun, Omi tidak mengerti. Bahkan tidak bisa makan mie. Jangan bilang kamu hanya tahu cara menyedot susu. Mu Qianji menangis dan berkata. Omi menatap Mu Qianji tanpa berkedip. Mu Qianji harus mengambil sumpitnya dan memberi makan Omi satu persatu. Sesuatu tersangkut di mulut Omi dan Omi segera tahu untuk menelannya. Di tengah jalan makan mie terlambat, Omi tiba-tiba melihat mainan di lantai dan langsung duduk untuk bermain dengan mainan itu. Omi, apa yang kamu lakukan? Makan mie ya, setelah mandi kamu duduk di lantai. Mu Qianji menempelkan mie ke mulut Omi, tetapi Omi berhenti makan dan hanya suka bermain dengan mainan. Mu Qianji menangis, bagaimana perasaan saya seperti membawa seorang anak, apa yang harus saya lakukan? Pemilik kedai itu kembali dari jalan-jalan dan baru saja mengetahui kejadian itu dari istri pemilik dan bertanya, Nona, apa yang terjadi dengan suamimu? Saya tidak tahu, dia dulu jenius dan pada usia 21 tahun, dia menjadi alam persatuan yang lengkap. Saya belum melihatnya selama setahun, tetapi tiba-tiba, saya melihatnya di sini seperti ini. Kata Mu Qianji, 947. Gadis, kamu bilang dia menjadi kesempurnaan alam persatuan pada usia 21 tahun. Benar, mungkinkah, dia seorang don? Kamu tahu. Saya tidak mengenal siapapun, tetapi kadang-kadang ketika saya pergi untuk urusan bisnis, saya kadang-kadang mendengar beberapa orang kuat berbicara tentang Omi, mengatakan bahwa pada usia 21 tahun, ia menjadi kesempurnaan alam persatuan, dan pasti akan menjadi yang terkuat di dunia. Dunia di masa depan, tapi sayangnya, sayang sekali dia mati muda. Tahun ini, saya mendengar desas-desus tentang Omi berkali-kali, dan Omi ini dianggap sudah terkenal di seluruh dunia, terutama di kalangan orang kuat eselon atas dunia, dan dikagumi oleh semua orang. Namun, bagaimana bisa sampai seperti ini? Apakah kamu mendengar hal lain? Seperti, mengapa dia seperti ini? Mu Qianji sibuk bertanya. Benar, itu pada pertemuan dengan Kepala Korps Tentara Bayaran Raja di hutan 10.000 binatang. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam proses Kepala Korps Tentara Bayaran Raja membunuh 3 teman Omi. Omi berjuang untuk kematian dan juga membunuh 2 saudara kuat dari Korps Tentara Bayaran Raja di alam persatuan. Karena kejadian inilah Omi menjadi terkenal di dunia, karena tidak ada lebih dari 30 orang di seluruh dunia yang bisa membunuh 2 orangnya. Saudara dari kesempurnaan besar alam persatuan di bawah mata Kepala Tentara Bayaran Raja, atau bahkan tidak ada 30 orang sama sekali, tetapi Omi telah melakukannya, jadi itu adalah sensasi sesaat di seluruh dunia. Namun, pria yang seperti ini seorang anak benar-benar Omi yang diisukan. Pemilik kedai merasa ragu sejenak. Rumor mengatakan bahwa itu adalah seseorang yang dipuja dan dikagumi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, tetapi itu benar-benar terlalu berbeda dari apa yang ada di depannya. Mu Qianji menggertakkan giginya dan berkata dalam hati, Tentara Bayaran Raja, tunggu aku untuk menaklukkan pedang bulan pemakaman. Aku berkata aneh bahwa dengan keterampilan Omi, dia tidak akan bisa mengendalikan rohnya sedemikian rupa, jadi salahmu. Keinginan membunuh tiba-tiba muncul di dalam hati Mu Qianji, itu semakin kuat dan kuat, seolah-olah selalu ada iblis yang bersemayam di dalam dirinya, begitu dia sibuk dengan semua indranya oleh iblis di dalam, maka dia akan menjadi iblis pembunuh. Mu Qianji belum jatuh terlalu dalam saat ini, dan masih sedikit bisa mengendalikan dirinya. Setelah merasakan permusuhan di dalam dirinya, Mu Qianji mencoba untuk menekan dirinya sendiri, karena inilah dia bersembunyi di kota terpencil ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertemu Omi di sini. Wow. Pada saat itu, istri pemilik kedai menuangkan baskom air dingin ke kepala Mu Qianji, dan Mu Qianji tiba-tiba pulih dari keadaannya yang penuh permusuhan. Fiu, Mu Qianji menghela napas dalam-dalam. Pemilik kedai berkata, Nak, permusuhan di tubuhmu semakin buruk setiap saat jika ini terus berlanjut. Aku khawatir suatu hari nanti kamu akan benar-benar kehilangan kendali atas dirimu sendiri, jika aku tidak menghentikanmu berkali-kali.
Kota ini tidak akan tahu berapa banyak yang telah kamu bunuh. Aku mengendalikan diriku sendiri, kata Mu Qianji tegas. Ada apa denganmu? Kalian berdua ini sangat aneh, yang satu berubah menjadi aneh dan yang lainnya menjadi pembunuh sepanjang waktu. Aku benar-benar tidak mengerti ada apa dengan kalian berdua, kata pemilik kedai. Mu Qianji tidak mengatakan apa-apa. Dia seperti ini karena dia tidak bisa menaklukkan pedang bulan terkubur. Pedang bulan terkubur adalah pedang jahat. Jika dia tidak bisa menaklukkannya, dia akan ditundukkan olehnya sebagai gantinya. Mu Qianji percaya bahwa dia pasti akan mampu menaklukkan pedang bulan terkubur. Tepat pada saat ini, istri pemilik kedai berkata, "Nona, pria Anda berlari keluar." Mu Qianji sibuk berlari keluar dan melihat Omi merangkak bermain gembira dengan anak anjing. Mu Qianji merasa sakit kepala, sepertinya dia harus memikirkan cara untuk menyembuhkan kecerdasan Omi yang terdegradasi terlebih dahulu. Itu tidak bisa diobati. Jangan main-main, Don Omi, kamu baru saja mandi dan kamu menjadi kotor, apakah kamu mencoba membuatku lelah? Mu Qianji berjalan ke arah Omi dan berkata, anak anjing itu panik dan lari. Omi, berdiri, kamu tidak bisa merangkak, kamu harus belajar berjalan, apakah kamu mendengarku? Ayo, aku akan memegang tanganmu dan mengikutiku. Mu Qianji mengajari Omi berjalan hanya beberapa saat, lagi pula Omi sebenarnya bukan anak kecil, tapi Omi tidak tahu cara berjalan. Begitu seseorang mengajarinya, dia akan bisa. Benar, sangat bagus mulai sekarang, berjalanlah seperti ini, jangan merangkak di tanah. Mu Qianji menginstruksikan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Mu Qianji sudah memasuki pegunungan dan hanya akan keluar lagi setelah seminggu, tetapi karena penampilan Omi, dia melanggar aturannya. Istri pemilik kedai berkata, apakah kamu masih ingin membawanya ke gunung? Mari kita tinggal di sini malam ini. Mu Qianji mengangguk. Sepertinya dia harus mengubah rencananya. Hal utama sekarang adalah merawat Omi, tetapi dia hampir tidak bisa melakukan apapun dalam seni penyembuhan. Selain itu, jika dia membawa Omi keluar untuk mencari penyembuhan, maka dia tidak akan dapat menghindari kontak dengan dunia luar. Dan karena dia tidak ingin menghubungi dunia luar, Mu Qianji bersembunyi di kota ini. Setelah sering menghubungi dunia luar, jika Mu Qianji tidak bisa mengendalikan permusuhannya, kemungkinan besar dia akan membunuh seseorang. View. Mu Qianji sangat kesal di dalam, tetapi untuk mengobati Omi, dia tidak terlalu peduli dengan itu. Bunuh saja seseorang, jika dia benar-benar tidak bisa menekannya. Pedang pemakaman bulan, pedang bulan pemakaman, apa sebenarnya yang harus kamu lakukan untuk ditundukkan olehku? Mu Qianji melihat pedang itu sebentar dan menghela nafas. Dari sudut pandang ilmiah, pedang bulan terkubur adalah meteorit yang dibangun penuh dengan radiasi. Apakah itu benar-benar jahat atau tidak masih belum jelas. Namun, di sisi lain, sepanjang zaman, semua pedang terkenal tidak terbuat dari bahan biasa. Bahan umum, mereka mirip dengan pedang bulan terkubur, yang terbuat dari meteorit ekstra langit, dan kemudian setelah bertemu dengan pemilik sebenarnya, pedang itu ditaklukkan dan menjadi pedang terkenal yang telah punah. Jadi, itu kontradiktif. Apakah pedang bulan penguburan adalah pedang terkenal yang telah punah dengan sifat jahat yang dapat ditaklukkan, atau itu hanyalah batu yang sangat radioaktif yang tidak mengubah apapun? Malam, Omi, kamu bisa tidur denganku di malam hari. Mu Qianji berkata tanpa daya. Awalnya Mu Qianji membiarkan Omi memiliki kamar untuk dirinya sendiri, tetapi Omi selalu turun untuk bermain. Mu Qianji benar-benar takut dia akan merangkak di suatu tempat di tengah malam untuk bermain, jadi dia hanya bisa membiarkan dia tidur dengannya. Dia tidak pernah tidur dengan seorang pria dalam hidupnya. Meskipun Mu Qianji tidak berdaya, dia hanya bisa menghibur dirinya dengan kenyataan bahwa Omi tidak tahu apa-apa sekarang dan membiarkan dirinya dianggap begitu banyak. Cuaca panas. Mu Qianji mengenakan pakaian longgar, berbaring di tempat tidur, kepala Omi bersandar di bahunya. Mu Qianji menggoyangkan kipas angin, pikirannya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Mu Qianji merasakan payudaranya dihisap keras. Ah, Omi, apa yang kamu lakukan? Mu Qianji kehilangan akal sehatnya, jadi dia tidak menyangka bahwa payudaranya dihisap oleh Omi seperti susu kambing. Ah, Mu Qianji pingsan dan tersipu pada saat yang sama. Omi, bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku bukan kambing. Selain itu, aku tidak punya susu. Ah, bagaimana lagi kamu bisa membiarkan aku melihat orang? Mu Qianji hancur, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tentang itu, akhirnya, Mu Qianji berkata, sepertinya kamu harus disapi dulu. Mu Qianji menghela nafas dalam-dalam dan dengan keras menegur Omi. Baiklah, tidur. Jangan berantakan lagi atau aku akan menghajarmu. 948. Tidak ada kata untuk malam itu. Keesokan harinya, Mu Qianji membawa Omi bersamanya dan bersiap meninggalkan tempat itu untuk mencari tabib untuk mengobati Omi. Namun, Mu Qianji tidak terlalu akrab dengan tabib di dunia ini. Juga tidak tahu di mana ada penyembuh yang kuat. Otak sudah yang paling sulit untuk diobati. Jadi penyembuh biasa pasti tidak akan bekerja. Mu Qianji harus bertanya kepada istri pemilik kedai tentang hal itu. Istri pemilik kedai berkata, yang saya tahu, ada tabib yang sangat terkenal di dunia ini dan dia sangat ahli dalam penyakit yang sulit. Dia adalah penyembuh peringkat 15 dari kerajaan tanpa bulan. Namanya Eugene. Kekaisaran Lunar Unvalen. Ini adalah salah satu dari 10 kerajaan paling kuat di dunia. Ya, sejujurnya, kampung halamanku adalah Kekaisaran Bulan, dan meskipun aku tidak memenuhi syarat untuk mengenal Tuan Eugene, aku tahu bahwa dia adalah dokter suci nomor 1 di Kekaisaran Bulan, dan tidak hanya berspesialisasi dalam mengobati luka pertempuran, tetapi juga di bidang penyakit yang sulit. Namun, dia mungkin tidak setuju untuk memperlakukan Omi. Aku tidak tahu tentang itu tergantung pada keberuntunganmu, dan juga, reputasi Omi tidak kecil. Jika aku jadi kamu, sebelum dia pulih, sebaiknya jangan terlalu waspada. Lagi pula, jika beberapa musuh mengetahuinya dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya, maka itu akan menjadi masalah.
Aku tahu itu. Kalau begitu, kita akan pergi. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Semoga berhasil. Mukianji membawa Umi dalam perjalanannya. Ibu. Tidak lama setelah meninggalkan kota, Omi tiba-tiba memanggil. Mukianji menatap Omi dengan bingung. Siapa yang kamu panggil? Mama. Ah, Mukianji menjawab. Kamu memanggilku ibu. Apakah kamu membuat kesalahan? Aku bukan ibumu. Mukianji tersipu. Tetapi Mukianji tiba-tiba terkejut dan sibuk. Omi, kamu benar-benar bisa bicara. Mama, berhenti memanggilku ibu. Aku bukan ibumu. Panggil aku kakak. Saudari. Ya, suster. Wow, kamu mengerti aku. Sangat baik. Kakak, kakak, kakak. Baiklah, baiklah. Jangan berteriak tanpa henti setelah kamu dipuji. Bahkan tidak jelas apakah aku lebih tua darimu. Mukianji cemberut. Kakak, Omi dengan senang hati memegang tangan Mukianji. Mereka berdua pergi jauh-jauh ke kota besar, yang merupakan satu-satunya tempat yang memiliki pesawat untuk terbang ke Moon Never Falling Empire. Untungnya, ada pesawat langsung dari sini ke Kekaisaran Tanpa Bulan. Sepanjang jalan, Mukianji juga mengajari Omi berbicara saat mereka berjalan. Omi hanya mengalami penurunan intelektual, jadi dengan sedikit pengajaran, dia bisa melakukannya sekaligus kemajuannya sangat cepat. Itu apa? Ah, tolong jangan bertanya tanpa henti. Oke, aku sangat bosan. Mukianji berteriak kesal. Sejak Omi belajar berbicara, dia telah mengajukan pertanyaan tanpa henti, menanyakan setidaknya ratusan apa-apakah ini. Sekarang, membuat Mukianji benar-benar bersemangat. Oh, Omi menangis menyeka matanya dengan kesal. Mukianji hampir pingsan, jadi dia harus dengan sabar membujuk. Baiklah, baiklah, ini salah kakak, kakak seharusnya tidak berteriak padamu, maafkan dia. Oke, Xiao Chen, baiklah, jangan menangis, anak yang menangis bukanlah anak yang baik kok. Berhenti menangis, kakak tidak menginginkanmu. Ah, tolong, jangan seperti ini, oke. Oke, ini yang kamu paksa aku lakukan. Kakak tidak menginginkanmu lagi, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Mukianji melompat ke depan dan terbang menjauh, tentu saja, dia sengaja menakuti Omi. Setelah terbang beberapa ratus meter, Mukianji berhenti dan jatuh kembali dengan baik. Namun, ketika dia jatuh kembali, dia menemukan bahwa Omi tidak lagi berada di tempat yang sama. Mukianji sedang terburu-buru. Omi, di mana pria itu? Jangan menakutiku dan kehilangannya seperti itu. Omi. Setelah lama mencari, akhirnya Mukianji melihat Omi bersembunyi di celah batu. Mukianji terdiam. Kamu terlalu jauh untuk bersembunyi dengan sengaja, membuatku khawatir kamu tersesat. Sayangnya, baiklah, aku salah, cepat keluar, kita sedang terburu-buru. Tidak, keluar, tidak, benar-benar tidak keluarkan, kalau begitu kakak benar-benar pergi. Baiklah, anggap aku takut padamu, jadi tanyakan padaku dan aku berjanji akan menjawab apapun yang kamu minta. Oke, apa ini? Mukianji memutar matanya dan berkata, ini batu. Apa ini? Ini kotoran. Apa ini? Ini daun. Sekarang aku sudah menjawabmu begitu banyak kamu bisa keluar. Omi memanjat keluar dari celah di batu dan melanjutkan perjalanannya dengan Mukianji. Di sepanjang jalan, Omi bertanya kepada puluhan ribu, apa ini? Mukianji mengalami perasaan runtuh yang sebenarnya dan menggertakkan giginya. Omi, apakah kamu ini nakal dan nakal sebagai seorang anak? Ketika kamu pulih, aku pasti akan menyelesaikan skor ini denganmu, karena membuatku begitu buruk di sepanjang jalan. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari, dia akhirnya memasuki kota besar, dan Mukianji segera membawa Omi ke bandara, bersiap untuk terbang ke Kekaisaran Tanpa Bulan. Namun, ketika Omi tiba di kota besar, dia melihat roller coaster dan biang lala di dalam taman hiburan dan langsung membuat heboh. Tidak, sekarang kita akan pergi ke Kekaisaran Tanpa Bulan untuk menemukan bahwa Tuan Eugene memperlakukanmu, aku tidak ingin melayanimu lagi. Aku tidak mau. Omi segera berlari ke taman hiburan. Kamu. Mukianji sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Begitu dia tidak menuruti keinginan Omi, dia akan bersembunyi sehingga kamu tidak dapat menemukannya, dan Mukianji telah disiksa olehnya dalam perjalanan ini. Lupakan saja, ini bukan waktu yang buruk. Kakak, bermainlah denganku. Tidak ada waktu, kamu sendiri jika ingin bermain. Oh, baiklah, baiklah, aku akan bermain denganmu, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Mukianji takut para pengamat akan melihat mereka dengan mata bingung, jadi dia harus bermain dengan Omi. Namun, setelah bermain, Mukianji juga menyadari bahwa dia benar-benar tidak bermain dengan ini. Hanya sayang Omi bukan orang normal, tidak buruk jika dia bisa bermain seperti ini di waktu normal. Bisakah kita pergi sekarang? Aku lelah, saudari, dan aku ingin kamu menggendongku. Kamu, ya, demi ibumu yang masih anak-anak, aku akan tahan denganmu. Mukianji menggendong Omi di pundaknya. Omi masih memiliki layang-layang kecil di tangannya. Pejalan kaki yang dia temui jalan memandang mereka dengan mata aneh. Pria yang begitu besar, dan seorang wanita masih harus membawa dan bermain dengan layang-layang kecil. Apakah dia terbelakang? 949. Sebenarnya Omi tidak mengalami keterbelakangan mental. Iki Omi sudah merosot seperti anak kecil, dan ada satu hal lagi yang belum ditemukan Mukianji, yaitu Iki Omi yang semakin hari semakin meningkat. Dari awal masih tahap milep, bisa jalan, bisa bicara, dan sekarang bisa bikin heboh. Iki Omi terus meningkat dari hari ke hari. Apa artinya ini? Ini berarti otak Omi sedang memperbaiki dan menyempurnakan dirinya sendiri. Mungkin Omi tidak membutuhkan pengobatan sama sekali, mengingat setengah tahun, atau 1 tahun, dia secara alami akan pulih dan membaik secara bertahap. Mukianji, bagaimanapun, tidak menyadari perubahan Omi ini, dan berpikir bahwa Omi bukan anak sungguhan, semuanya pernah diajarkan. Di bandara, Mukianji dengan lancar naik ke pesawat bersama Omi. Di pesawat, Omi tertidur di dada Mukianji, satu tangan Mukianji dengan lembut menepuk punggung Omi, dan mulutnya menyenandungkan sebuah lagu.
Mukianji tidak menginginkan ini, dan Omi tidak akan tidur sampai dia menyanyikan sebuah lagu untuk membujuknya. Orang-orang di kursi depan dan belakang pesawat memandang Mukianji dengan mata aneh dan menunjuk ke Mukianji. Apakah yang itu terbelakang? Saya pikir itu gugup, tetapi pada usia ini, saya masih membutuhkan seseorang untuk bernyanyi untuk menidurkan saya. Hehehe. Permusuhan menggelegak di dalam Mukianji, dan iblis-iblis yang tidak bertindak selama beberapa hari melonjak keluar seperti tsunami, dan pedang yang dia letakkan di sampingnya bergetar. Mukianji merasa tidak bisa mengendalikan dirinya. Mata Mukianji, yang tiba-tiba menjadi hitam, berdiri. Para penumpang di sebelahnya tiba-tiba tercengang. Wow. Segera setelah Mukianji menghunus pedangnya, di detik berikutnya, pedang itu disarungkan lagi, dan hanya butuh 1 detik untuk keluar dari pedang, dan selusin penumpang di kabin kelas 1 pesawat jatuh ke tanah, berdarah di mana-mana. Setelah pembunuhan itu, pedang Mukianji tampaknya puas, sangat sunyi untuk sesaat bahkan tidak memancarkan radiasi lagi. Tentu saja, radiasi benda ini tidak terlihat, tidak dapat dilihat. Mukianji tiba-tiba tersadar dan melihat selusin orang yang telah meninggal dengan menyedihkan. Vio, aku sudah membunuh lagi. Mukianji hanya menghela napas dalam-dalam, meskipun dia telah membunuh seseorang, dia tidak memiliki rasa bersalah yang kuat bagaimanapun juga, dia sudah menjadi putri iblis membunuh tanpa mengedipkan mata. Alasan mengapa dia menyesali bahwa dia telah membunuh lagi, mungkin hanya karena dia mendapatkan sedikit kebenaran dari Omi. Mukianji duduk, menatap Omi yang sedang tidur, dan berkata, Omi, orang-orang ini mengejekmu karena terbelakang, jadi mereka pantas mati. Jika ada yang berani menyebutmu terbelakang atau gila di masa depan, aku akan membunuh mereka semua. Pesawat tiba di Moonless Empire dan mendarat di bandara salah satu kota di Moonless Empire. Begitu mendarat, pesawat sudah dikepung polisi. Mukianji telah membunuh lebih dari selusin orang di kabin kelas 1, dan bandara sudah memanggil polisi. Sekelompok pikemen. Mukianji mendengus dengan jijik. Mukianji tidak berniat menghadapi kelompok polisi ini, bagaimanapun itu terlalu rendah. Mukianji memegang satu tangan di bawah ketiak Omi, melompat dan terbang keluar dari bandara di luar dalam sekejap, dan pada saat sekelompok polisi berlari keluar bandara, mereka sudah tidak ditemukan dimanapun, dan polisi itu tahu bahwa pembunuhnya adalah seorang ahli seni bela diri, jadi mereka berhenti begitu saja. Mukianji membawa Omi bersamanya dan tinggal di hotel. Karena kota tempat pesawat mendarat bukanlah ibu kota kekaisaran tanpa bulan, itu hanya salah satu kota, jadi masih ada kebutuhan untuk melakukan transfer lain, atau naik mobil, untuk pergi ke kekaisaran tanpa bulan, yang serupa dengan keberadaan kota Wangjing kekaisaran Yanhuang, yang merupakan seluruh kekaisaran, di mana hampir semua pusat kekuatan bela diri berkumpul. Apalagi setelah turun dari pesawat, sudah larut malam, jadi cari hotel dulu untuk menginap. Di kamar hotel mewah, pengadilan kecil, saudari akan mandi dulu, kamu bermain sendiri, kata Mukianji. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Cincinnati kecil ingin mandi dengan suster. Omi, kamu sangat besar, kamu harus tidak tahu malu. Mukianji melotot. Wah. Omi menangis lagi. Mukianji hampir pingsan. Baiklah, kakak baru saja berjanji padamu, jadi jangan buru-buru melepas pakaianmu. Mukianji tidak punya pilihan selain menghibur dirinya sendiri. Omi tidak memiliki konsep pria dan wanita saat ini, bahkan jika mereka mandi bersama, itu bukan apa-apa. Omi segera masuk ke kamar mandi. Mukianji selesai memandikan Omi dulu, lalu berkata, baiklah, kamu sudah selesai mandi, kamu bisa keluar sekarang. Omi tidak membuat keributan sekarang. Dia keluar setelah mencuci, dan baru kemudian Mukianji lega, menutup pintu kamar mandi. Dia bisa mandi dengan baik. Setengah jam kemudian, Mukianji berjalan keluar dari kamar mandi dan melihat bahwa Omi memegang pisau kecil di tangannya. Mata Omi melihat buah anggur di meja kamar hotel, tangannya melempar, dan detik berikutnya, salah satu buah anggur di atas meja, terbelah dua oleh pisau di tangan Omi. Itu persis sama dengan Heaven Breaking Knife pemimpin resimen tentara bayaran raja ketika dia berada di hutan 10.000 binatang. Wow, Mukianji terkejut dan sibuk bertanya, bagaimana kamu melakukannya, menteri kecil? Hei, saudari, kamu sudah selesai mencuci, cepat dan berpakaian menteri kecil. Mukianji memutar matanya, kamu tidak bisa memakainya sendiri. Tangan kakak lembut menteri kecil suka kakak membantuku berpakaian. Kamu, ya. Mukianji mendengus tanpa daya mendandani Omi. Bagaimanapun, tubuh Omi, dia telah melihat semuanya, dan dia tidak peduli tentang apapun lagi. Setelah selesai berpakaian, Mukianji berkata, menteri kecil, Anda baru saja melemparkan anggur itu, dapatkah Anda memberi contoh guru lain kepada saudara perempuan? Baik, Omi mengambil kembali pisaunya dan berdiri beberapa meter jauhnya. Mukianji dengan sengaja mengeluarkan kenari dan meletakkannya di atas meja. Pisau di tangan Omi terlempar. Mukianji tiba-tiba merasa bahwa pisau kecil Omi benar-benar memiliki momentum yang kuat dan tak tertandingi, dan dalam sekejap mata, pisau itu membelah kenari itu menjadi dua. Wow, bagaimana mungkin itu terlalu cepat, dan, yang paling penting, ada momentum pembunuhan yang pasti di dalamnya. Bukankah intelektualmu terdegradasi? Bagaimana kamu masih bisa mencapai skill pedang yang begitu dalam? Masih pisau kecil. Mukianji berkata dengan kaget, meskipun Mukianji juga bisa menggunakan pisau kecil untuk membelah kenari beberapa meter jauhnya menjadi dua, namun, Mukianji membelahnya menjadi dua dipinjam dari teknik pedang atau pisaunya. Tidak ada momentum yang harus dibunuh di dalam, tapi apa yang Omi lempar, ada momentum yang harus dibunuh di dalam. Yang disebut muskil adalah serangan, sebelum pisaunya keluar, itu sudah mengenai idenya. Mukianji cukup iri di dalam, karena, untuk dapat melakukan teknik semacam ini, itu berarti bahwa Omi telah naik satu tingkat lebih tinggi dalam pemahaman pemikiran bela dirinya.
Momentum, harus membunuh, yang dirasakan Mukianji pada beberapa miliknya tetua alam leluhur Sekte Setan menunjukkan bahwa hanya pembangkit tenaga alam leluhur yang mampu memahami tingkat pemikiran bela diri ini. 950. Mukian sama sekali tidak tahu bahwa kepala Korps Mercenari Raja, pedangnya yang menakjubkan, Heaven Breaking Blade, adalah orang yang memiliki ide kematian tertentu, jadi dia akhirnya mengalahkan Tuan Villa Tua dari Villa Pedang terkenal. Pada saat itu, kepala kelompok tentara bayaran raja berkelahi dengan Tuan Villa Tua selama beberapa jam. Alasan mengapa dia bertarung selama beberapa jam ini karena, pada awalnya, dia tidak memiliki kepercayaan penuh untuk membunuh secara pasti melawan musuh Villa Master Tua. Jadi, begitu dia menerapkan Heaven Breaking Blade, dan hasilnya tidak pasti membunuh, kemudian, sebaliknya, dia menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, pertempuran itu, kepala kelompok tentara bayaran raja, dia pertama kali bertarung dengan Tuan Villa Tua selama ribuan putaran, sampai dia merasakan dirinya sendiri. Hanya ketika dia mampu membunuh dalam satu serangan, dia melemparkan Heaven Breaking Blade dan, dalam satu tebasan, membelah Master Villa Tua menjadi dua. Dan mengenai gagasan, harus membunuh, saya takut kepala tentara bayaran raja sendiri tidak tahu, lagi pula, dunia ini tidak memiliki ranah Master Clan, dan saya khawatir Omi tidak jelas saat ini. Dan mengapa Omi tiba-tiba tahu cara mematahkan pedang surgawi, ini, tidak ada yang tahu untuk saat ini. Mukianji juga tidak terlalu banyak berpikir bahwa Omi sangat jenius, apapun bisa terjadi, mungkin Omi sebelumnya, dan sekarang, meskipun Iki menurun, tetapi juga secara tidak sadar akan terjadi. Omi memiliki sedikit, harus membunuh, momentum sekarang, yang benar-benar luar biasa. Mukianji dengan kagum memandang Omi dan berkata, menteri kecil, Anda cukup kuat. Hehehe, Omi dipuji dan tersenyum bahagia. Baiklah, ayo makan. Kakak, aku ingin kamu memberinya makan untukku. Tidak, kamu sangat besar, kamu harus makan sendiri. Pelayan kecilku ingin adiknya memberinya makan, atau dia tidak mau makan, ya. Kamu, ya, sepertinya aku telah memanjakanmu di sepanjang jalan. Ini hanya beberapa hari, tetapi ketika kamu pulih dalam beberapa hari, lihat bagaimana aku akan membereskannya. Di restoran hotel, ada adegan memuakkan lainnya, seorang wanita cantik, memberi makan seorang pria muda, untungnya tidak ada yang menunjuk padanya saat ini. Jika tidak, saya khawatir itu akan menyebabkan hati iblis Mukianji lagi. Setelah makan, Mukianji menemani Omi bermain game di kamar hotel. Mukianji juga merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Ingat situs web Kansu 8net. Tidak sampai larut malam, Mukianji menyenandungkan sebuah lagu, dan Omi tertidur di tubuhnya, perlahan-lahan tertidur. Keesokan harinya, Mukianji mendapatkan mobil dan mengantar Omi langsung ke ibu kota Kekaisaran Moon Neverfalling Empire, Moon City. Kota bulan mirip dengan kota Wangjing Kekaisaran Yanhuang, kecuali itu sekuat awan, dan merupakan salah satu dari 10 kerajaan terkuat di seluruh dunia, karena Kaisar Kekaisaran Bulan tidak pernah jatuh adalah orang kuat di puncak. Dari kesempurnaan besar alam persatuan, dan Kaisar ini jauh lebih kuat daripada penguasa lama Villa Pedang terkenal. Di seluruh dunia ini, 30 puncak perfeksionis agung Unity Realm tidak memiliki kekuatan yang sama, dan mereka masing-masing memiliki peringkat sendiri, dan tingkat tinggi kekuatan mereka juga sangat jelas. Kaisar tertinggi kota bulan ini berada di peringkat ke-9 di antara 30 puncak kesempurnaan besar alam persatuan di dunia. Oleh karena itu, Kekaisaran Abadi Bulan adalah salah satu dari 10 kerajaan terkuat di dunia, dan keterampilan bela dirinya yang terkenal, senjata pengembalian 9 revolusi, memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang dao bela diri. Tetapi apakah dia telah memahami sedikit atau tidak? Ide, harus membunuh, itu tidak diketahui. Ini, Mukianji sangat terkejut melihat Omi bermain dengan pisau tadi malam, tapi itu, ide kematian tertentu, meskipun, hanya sedikit. Pemimpin kelompok tentara bayaran raja, Heaven Breaking Knife-nya, juga hanya memiliki sedikit niat, harus membunuh. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bertarung dengan pengikut lama selama beberapa jam sebelum dia yakin harus membunuh? Mukianji sangat yakin bahwa ketika Omi pulih, dia pasti akan jauh lebih kuat. Membesarkan, gagasan kematian tertentu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa, dan selain itu, dia bahkan belum melangkah ke ranah master. Halo, apakah Tuan Again tinggal di sini? Mukianji tiba di luar sebuah rumah mewah. Siapa kamu? Saya di sini untuk memohon kepada Tuan Eugene untuk merawat saudara saya, tolong bantu saya memberitahu. Petugas kebersihan itu, melihat bahwa Mukianji sangat cantik, jadi dia tidak tahan untuk menolak, jadi dia berkata, kalau begitu tunggu sebentar, aku akan masuk dan melapor untukmu. Setelah beberapa saat petugas kebersihan itu keluar, dia memiliki sidik jari di wajahnya, dia menutupi sidik jarinya dan berkata, maaf Tuan Eugene tidak ada begitu banyak penyembuh, jika semua orang datang kepadanya, bukankah dia akan datang? Sibuk sampai mati. Selain itu, dengan statusnya, hanya keluarga kerajaan kekaisaran tanpa bulan yang memenuhi syarat untuk membiarkannya sembuh, belum lagi kamu, orang asing. Apakah itu yang dia katakan? Ya, aku belum bertarung, nak, jadi pergilah. Tapi aku khawatir dia satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit kakakku. Bagaimana mungkin ada begitu banyak tabib di dunia? Kamu tidak mengerti, iki kakakku terdegradasi, melibatkan otak, dan kekuatan kakakku sendiri tidak lemah, jadi harus memiliki keterampilan penyembuh kelas 15 ditambah penyembuh yang berspesialisasi dalam arah penyakit sulit. Di seluruh dunia, meskipun ada banyak penyembuh kelas 15 tetapi, kebanyakan dari mereka hanya akan mengobati luka pertempuran, dan banyak dari mereka tidak akan mampu mengobati penyakit yang sulit di samping. Saya mengalami kesulitan datang ke Kekaisaran tanpa bulan, jadi bantu aku berbicara dengan Eugene lagi.
Pergilah, jangan buang energimu. Tuan Eugene tidak mungkin memperlakukan saudaramu. Apa penurunan kecerdasan? Bukankah itu hanya terbelakang dan terbelakang? Apakah kamu mencoba membuat Tuan Eugene mengangkat kepalanya dan membuat orang menertawakan dia karena mengobati orang dengan penyakit terbelakang? Kata petugas kebersihan tidak sabar, menyebabkan dia ditampar. Swoosh! Sebuah cahaya dingin menyala dan kepala manusia mendarat di tanah. Mata Mukianji gelap berdiri di sana seperti dewa iblis. Aku berkata, aku akan membunuh siapapun yang berani memanggilnya idiot lagi. Kakak menteri kecil sangat takut. Saudari, ada apa denganmu? Kata-kata Umi tiba-tiba menarik Mukianji kembali dari keadaannya yang tidak terkendali dan menenangkan pikirannya. Mukianji melihat kepala di bawah kakinya dan berkata, Menteri kecil, dialah yang mencari kematian. Jangan takut, sekarang ikutlah denganku untuk menemukan Eogen. Jika dia tidak menyembuhkanmu, atau tidak bisa menyembuhkanmu, maka aku akan membunuhnya. Kakak, saya tidak ingin disembuhkan. Saya takut jika saya sembuh, saudara perempuan saya tidak menginginkan saya. Tidak sembuh, selama kamu membunuh wanita tidak berguna itu dan berjanji untuk hanya mencintaiku selama sisa hidupmu, suster akan selalu bersamamu. Siapa yang akan membiarkan menteri kecil dibunuh oleh suster? Kamu akan mengerti ketika kamu sudah sembuh. Mengapa kamu membunuh mereka? Karena mereka tidak pantas untukmu. Oh, dan bagaimana dengan saudara perempuan? Omong kosong, tentu saja kakak layak untukmu. Di dunia ini, hanya kakak perempuan yang layak untukmu. Kamu hanya bisa menjadi milik adik perempuan saja. Lalu setelah penyakit menteri kecil sembuh, aku akan pergi membunuh mereka dan bersama adikku selamanya. Omi berkata dengan gembira, terpental dan dibawa oleh Mukianji ke rumah Tuan Eugene. Bersambung.